Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Tri Handoko. Hari ini kita akan belajar konsep dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jangan lupa untuk adik-adik agar subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Baik, kita mulai materi ini. Konsep dasar penjumlahan. Contoh, 173 ditambah 125. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 173 ditambah 125 sama dengan 298. Nah, itu baru penjumlahan biasa. Bagaimana jika penjumlahan dengan konsep menabung? Oke, kita beri contoh. 264 ditambah 347 sama dengan titik-titik. 4 ditambah 7 sama dengan berapa? 11. Kita di sini tulis 1. Nabung berapa? Nabung 1. Kita taruh di depannya, di atas angka 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kita tulis 1. Nabung berapa? Nabung 1. Kita tulis di atas angka 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 264 ditambah 347 sama dengan 611. Sudah ada gambaran konsep penjumlahan dengan cara menabung? Oke, kita kasih contoh berikutnya. 379 ditambah 499. 9 tambah 9 berapa? Iya, 18. Kita tulis 8, nabung berapa? Nabung 1. Kita tulis di atas angka 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Kita tulis berapa? Kita tulis 7, nabung 1. Ditulis di atas angka 3. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 379 ditambah 499 sama dengan 878. Bagaimana? Sudah mulai paham kan konsep menabung ini pada penjumlahan? Kita kasih contoh sekali lagi. 405 ditambah 409 sama dengan titik-titik. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Kita tulis 4, nabung berapa? Nabung 1. Kita tulis di depannya, di depan angka 5. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Berarti kita tulis 1. Nabung apa tidak? Tidak. Sekarang baru kita jumlahkan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 405 ditambah 409 sama dengan 814. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham kan dengan konsep dasar penjumlahan? Dari 4 contoh ini, anak-anak perhatikan. Mana yang masih bingung, kalian putar video ini berulang-ulang ya. Oke, kita meningkat pada materi berikutnya, yaitu konsep dasar pengurangan. Kita kasih contoh. 264 dikurangi 123 sama dengan titik-titik. 4 dikurangi 3 berapa? 1. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 2 dikurangi 1 sama dengan 1.
Jadi 264 dikurangi 123 sama dengan 141. Nah, kalau kalian bingung, sekarang kita kasih contoh lagi, tapi contohnya yang lebih susah, yaitu dengan konsep pinjam meminjam. Pengurangan dengan konsep meminjam. Contoh, 234 dikurangi 156. Perhatikan benar-benar ya, agar kalian paham. 4 dikurangi 6 berapa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita pinjam. 4 itu adalah satuan. Kita pinjam ke depannya. Ke depannya yaitu puluhan. Kita pinjam kemana? Ke 3. Kita coret ya, 3 anak-anak. 3 dipinjam 1 menjadi 2. 4 pinjam puluhan 1 berarti menjadi berapa? 14. Sekarang 14 dikurangi 6 bisa atau tidak? Bisa. Berapa? 8. Nah, sekarang puluhannya. Tadi 3 sudah dipinjam menjadi 2. 2 dikurangi 5. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kita harus bagaimana? Pinjam lagi. Pinjam kemana? Ke depannya, yaitu ke ratusan. Kedua, 2 dipinjam berarti menjadi berapa? Menjadi 1. Kita coret ya. Jadi 2 menjadi 1 dan 2 sekarang menjadi berapa? Menjadi 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Sekarang ratusannya yang paling depan. 1 dikurangi 1 berapa? Habis. Jadi 0. Sudah mulai paham konsep pengurangan dengan model meminjam? Oke, kita kasih contoh berikutnya. 525 dikurangi 359. 5 dikurangi 9 berapa? Tidak bisa. Pinjam. Pinjam kemana? Pinjam ke depannya, ke puluhan, yaitu ke 2. 2 dipinjam, kita coret. 2 menjadi 1. 5 menjadi 15. 15 dikurangi 9 berapa anak-anak? 6. Sedangkan 1 dikurangi 5 tidak bisa. Harus pinjam lagi. Pinjam kemana? Ke depannya, ke 5. 5 dipinjam, kita coret berarti menjadi berapa? Menjadi 4. Sekarang 1 menjadi berapa? Menjadi 11. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 525 dikurangi 359 sama dengan 166. Mudah kan? Oke, kita kasih contoh sekali lagi agar lebih paham. 602 dikurangi 488. Ini soal sudah mulai sulit anak-anak, perhatikan. 2 dikurangi 8, bisa apa tidak? Tidak bisa, harusnya bagaimana? Pinjam kemana? Ke depannya. Loh, depannya kan itu 0, berarti kita nggak bisa pinjam ke 0, harus kemana? Ke depannya lagi, ke ratusan, yaitu ke 6. 6 dipinjam oleh siapa? Dipinjam oleh 0 dulu. 6 kita coret. Menjadi berapa? Menjadi 5. Nah, 0 yang meminjam ke 6, sekarang menjadi berapa? Menjadi 10. Nah, sekarang 2 sudah bisa pinjam ke depannya, karena yang tadinya 0 sekarang sudah menjadi 10. 10 dipinjam 1, berarti menjadi, kita coret dulu, berarti menjadi 9. Nah, 2 sudah meminjam, sekarang 2 menjadi 12. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Betul sekali. Nah, sekarang puluhannya. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Ratusannya 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi 602 dikurangi 488 sama dengan 114. Bagaimana anak-anak?
Mudah kan? Mudah sekali. Oke, kalau mudah, kita meningkat ke konsep dasar perkalian. Oke, sudah masuk konsep dasar perkalian. Kita kasih contoh. Contohnya yang mudah saja, biar mudeng. 16 dikali 6. Perhatikan anak-anak. Kita kalikan satuan dengan satuan dulu. Kemudian satuan dengan puluhan. Berarti bagaimana? 6 kita kalikan 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Kita tulis 6. Nabung berapa berarti kalau 36? Nabung 3. Kita tuliskan di depannya. Sekarang kita kalikan dengan puluhannya. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, sekarang kita tambahkan dengan tadi tabungannya. 6 ditambah 3 berarti sama dengan 9. Jadi 16 dikali 6 sama dengan 96. Paham? Oke, contoh berikutnya. Sekarang puluhan dengan puluhan. 15 dikali 24. Konsepnya sama, kita kalikan satu per satu. Dari satuan, kita kalikan dengan satuan, kemudian kalikan dengan puluhan. Begitu juga nanti puluhannya kita kalikan satuan, dan kita kalikan puluhan juga. Oke, kita mulai. 4 kita kalikan berapa? 5. 4 kali 5 berapa anak-anak? 20. Kita tulis 0. Nabung berapa? Nabung 2. Kita tulis di mana? Di depan atau di atas angka 1. Sekarang kita kalikan dengan puluhannya. 4 dikali 1 sama dengan 4. Ditambah tabungan 2 sama dengan 60. Oke, kita kalikan puluhannya. 2 dikali 5 sama dengan berapa? Sama dengan 10. Oh iya, jangan lupa ini 2 itu kan puluhan. Nah, kita tulis juga di nilai tempat puluhan dari 60. 60 yang menempati nilai tempat puluhan itu berapa? 6. Jadi kita menuliskannya hasilnya di bawah angka 6. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Nabung berapa? Nabung 1. Ini kita coret dulu. Nah, kita tulis di atasnya biar anak-anak nggak bingung. Nah, sekarang tinggal 2 dikali 1 sama dengan 2. Tambah tabungan 1 sama dengan 3. Nah, kemudian sudah ada 2 baris ini. Kita jumlahkan hasilnya. Oke, 0 kita tambahkan tidak ada lawannya. Kita turunkan saja ke bawah. 0, 6 ditambah 0 sama dengan 6. Sekarang 3 tidak ada lawannya, kita turunkan ke bawah. Jadi 15 dikali 24 sama dengan 360. Hebat. Kalian mudah kan setelah mendapat penjelasan ini? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini lebih sulit. Ratusan dengan puluhan. 128 kita kalikan dengan 25. Konsepnya sama, kita kalikan satu per satu. 5 dikali 8 sama dengan 40. Kita tulis 0, nabung jangan lupa kita tulis di depannya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah tabungan 4 sama dengan 14. Kita tulis berapa? Kita tulis 4. Nabungnya berapa? Nabung 1. Tulis di depannya lagi. Sekarang kita kalikan lagi. 5 dikali 1 sama dengan 5. Tambah tabungan 1 sama dengan 6. Oke, kita lanjut perkalian berikutnya. 2 dikali 8 sama dengan 16. Kita tulis, ingat nilai tempatnya di bawah puluhan, di bawah angka 4. Iya, kita tulis 6, nabungnya berapa? 1. Ini coret dulu ya, biar kalian tidak bingung. Iya, kita tulis di atasnya lagi, tabungan 1.
Sekarang 2 dikali 2 sama dengan 4. Tambah tabungan 1 sama dengan 5. Nabung apa tidak sekarang? Tidak, karena tidak lebih dari 10, jadi nggak nabung. Nah, sekarang 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, terus kita jumlahkan. 0 tidak ada lawannya, kita turunkan ke bawah. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kita tulis 0, nabung berapa? Nabung 1. Jangan lupa di sini juga masih bisa konsep tabung-tabungan. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kita tulis berapa? 2. Nabung berapa? 1. 1 tabungan ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 128 dikali 25 sama dengan 3.200. Oke, kalian sudah tambah paham kan? Iya, kalau yang masih belum paham, silahkan videonya diulang-ulang agar kalian lebih paham. Nah, kalau sudah paham, mari kita meningkat ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu apa? Yaitu konsep dasar pembagian. Nah, kita kasih contoh yang mudah dulu. 42 dibagi 7 sama dengan titik-titik-titik. Nah, pada dasarnya anak-anak itu kalau dalam perkalian dan pembagian itu wajib hafal perkalian dari 1 kali 1 sampai 9 kali 9 karena itu dasarnya. Nah, sekarang 42 bagi 7 berapa? Kalian pasti hafal. Jawabannya, nah, kita bisa menggunakan cara porogapit atau pembagian bersusun. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Jadi, bisa dituliskan di sini 42 dibagi 7 sama dengan 6. Lanjut, contoh berikutnya. 192 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini sudah nggak bisa pakai hafalan lagi, berarti harus menggunakan langkah-langkah. Langkahnya sama seperti tadi, menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Kita tulis 192 bagi 8. Perhatikan, 1 dibagi 8 bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, kita pinjam berapa? Belakangnya. Jadi 1 menjadi 19. Kita tandai biar anak-anak lebih paham. 19 dibagi 8. Habis atau tidak? Tidak. Kalau tidak, kita cari yang mendekati. 19 dibagi 8 itu sama dengan yang mendekati hasilnya sama dengan 2. Nah, kalau 3 bagaimana? Kalau 3 dikali 8 nanti hasilnya lebih dari 19. Jadi ini cari yang mendekati tapi tidak boleh melebihi yang dibagi. Setelah ketemu 2, kita kalikan 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya langkahnya bagaimana? Kita kurangkan. 19 dikurangi 16 sama dengan 3. 3 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, 2 yang di belakang tadi kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang 3 menjadi 32. 32 dibagi 8 bisa atau tidak anak-anak? Bisa. Berapa? Betul, 4. 4 dikali 8 sama dengan 32. Kita kurangkan juga, 32 dikurangi 2 berapa? Hasilnya 0. Berarti jawabannya 192 dibagi 8 sama dengan 24. Oke, sudah tambah mudeng kan? Sekarang kita lanjut soal berikutnya. 252 dibagi 7. Aduh, angkanya sudah tambah susah. Tapi tidak apa-apa, kalau kalian memahami konsepnya, pasti angkanya berapapun akan mudah. Kita buat seperti tadi, buat porogapitnya.
252 bagi 7. Kita bagi dulu yang depan. 2 bagi 7 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa tadi bagaimana? Pinjam. Pinjam mana? Belakangnya. Sekarang 2 menjadi 25. Kita tandai ya. 25 dibagi 7. Yang mendekati berapa? Yaitu 3. 3 dikali 7 sama dengan berapa? 21. Nah, sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Diingat, ayo. Harus dikurangkan berapa? 25 dikurangi 21 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 2 dikurangi 2, 0. Sekarang 4. 2 diturunkan. Kenapa? Karena 4 tidak bisa dibagi 7. Sekarang 42. 42 dibagi 7 bisa tidak? Iya, bisa. Tadi juga sudah ada contohnya. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 6 dikali 7 sama dengan 42. Dikurangi jadinya habis. 252 dibagi 7 sama dengan 36. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham kan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian? Kalau belum paham, silakan anak-anak pelajari video ini. Anak-anak perbanyak latihannya. Konsep dasar perkalian dan pembagian 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Itu wajib hafal. Harus hafal di luar kepala agar perkalian dan pembagian ratusan itu sudah di luar kepala, okay? Mau pakai jari matika boleh, mau pakai cara porogapit seperti ini juga boleh. Yang penting anak-anak harus memahami konsep dasarnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kalau sudah paham, silakan anak-anak kerjakan 40 soal berikut ini. Nah, anak-anak semua, demikianlah pembahasan materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar. Jangan lupa anak-anak subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi pelajaran dari channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.